5 dengan mata kuliah biologi konservasi dengan dosen pengampu Dr. Anda Fatma Dafir, MSI dengan saya sendiri Aidil dengan NIM A212306. Saya Hikmawati dengan NIM A2123106. Saya Suci Maulina dengan NIM A221-23082. Saya Nazila Syakila dengan NIM A221-23060. Kami dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas video tentang konservasi hutan mangrove. Kami berharap dengan video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Selamat datang di hutan mangrove, di mana pasang surut air laut datang secara bergantian. Tempat yang memberikan kehidupan aneka satwa seperti reptil, burung, hingga beragam ikan. Ia menyaring nutrisi hingga racun dalam air. Juga memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim. Akarnya yang dapat menyaring garam dan oksigen, serta mengekstra nutrisi, membuat mangrove mampu hidup dalam air asin, kemampuan yang tidak dimiliki dari pohon lainnya. Nah, di Sulawesi Tengah ada banyak macam masalah mengenai konservasi. Nah, di sini kami mengambil konservasi mengenai hutan mangrove yang dijadikan sebagai tempat ekowisata yang bertempat di Desa Kabonga, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Mangrove merupakan ekosistem bagi banyak organisme seperti ikan, kepiting, dan burung. Nah, di daerah sini mangrove itu dimanfaatkan sebagai perekonomian masyarakat pesisir dan tempat ekowisata. Fungsi ekologis dari mangrove. Mangrove berperan penting dalam ekosistem dengan menyediakan nutrisi bagi beberapa organisme pesisir melalui dekomposisi dari bahan organik menjadi habitat dan tempat peninggahan bagi beberapa spesies. Nah, untuk mencegah erosi dan melindungi pantai serta menyerap karbon untuk membantu mengurangi dampak dari perubahan iklim. Nah, ada beberapa fungsi utama dari mangrove. Salah satunya ada siklus nutrisi yang dari daun, ranting, dan material yang jatuh dari mangrove membentuk lapisan sesaran, kemudian terurai menjadi nutrisi penting bagi lingkungan sekitar, dan penyediaan habitat dan tempat pembesaran, yaitu mangrove juga menyediakan habitat penting bagi berbagai spesies seperti ikan, udang, dan kepiting yang memanfaatkan akar dan dasar lumpur dari mangrove sebagai tempat pembesaran dan peninjahan. Secara keseluruhan, ada beberapa upaya pelestarian dan perlindungan mangrove di Indonesia. Di antaranya, yang pertama ada rehabilitasi mangrove, yang kedua ada peraturan dan kebijakan, yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran masyarakat, yang keempat ada kemitraan dengan LSM, yang kelima ada pengembangan ekowisata, yang keenam ada riset dan inovasi, serta yang ketujuh yaitu kolaborasi internasional. Ada beberapa ancaman terhadap konservasi mangrove itu sendiri. Yang pertama, kehilangan habitat. Yang kedua, perubahan iklim. Yang ketiga, ada pencemaran. Dan yang keempat itu ada invasi spesies asing. Dan yang kelima, ada eksploitasi berlebihan. Keenam itu kurangnya kesadaran dan edukasi terhadap masyarakat sekitar. Dan yang ketujuh, ada konflik sosial dan ekonomi. Di sini saya sedang berada di tempat di mana dulunya menjadi ekowisata mangrove di Kecamatan Banawa ini. Namun seiring berjalannya waktu, hilangnya kesadaran pada masyarakat untuk mengelola dan merawat tempat ini, sehingga tempat ini menjadi terbengkalai dan tidak dipakai lagi, dan mengakibatkan beberapa fasilitas yang dulunya dipakai dan dimanfaatkan menjadi sampah untuk lingkungan mangrove ini. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ini merupakan fasilitas-fasilitas yang sudah tidak terpakai dan tidak dirawat.
Di belakang saya ada contoh kasus mengenai pencemaran, yaitu pencemaran pada limbah plastik. Di mana sistem mangrove ini telah tercemar dengan beberapa limbah plastik di lingkungan sekitar. Ini diakibatkan karena kurangnya pendidikan dan edukasi terhadap masyarakat tentang dampak apa nanti yang diberikan oleh limbah plastik ini terhadap hutan mangrove itu sendiri. Teman-teman bisa lihat